Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship. Puji Tuhan, kita masih bisa bersama-sama kembali malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Temanya yang akan kita bahas malam hari ini yaitu tentang selubung ya, tentang selubung. Nah, Bapak Saudara, Anda tahu apa itu selubung? Ya, selubung itu adalah sebuah benda ya, atau pribadi juga boleh, keadaan atau roh juga yang menghalangi. Jadi selubung itu boleh dikatakan apa ya, satu bentuk penghalang sehingga kita tak mampu untuk melihat apa yang dibalik ya selubung itu, menutup banyak hal saudara ya, kerugian orang-orang yang memakai selubung atau mungkin terkena selubung tanpa sengaja. Kenapa? Kita tahu bahwa Tuhan itu punya masa depan atau punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dia menunjukkan jalan-jalannya dalam kehidupan kita, memberikan arahan di dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang Kristen atau anak-anak Allah, mereka tersesat. Ya, salah arah, bahkan mereka nggak mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan telah menyediakan di depannya, telah menjawab doa-doanya, sehingga mereka terus bertalu ya, memohon-mohon, berdoa ya, seolah-olah Tuhan itu belum bergerak seperti itu. Nah, saudara, ini disebabkan oleh karena apa? Ya karena adanya selubung seperti itu. Nah, selubung itu dari mana munculnya? Sehingga terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudara, bicara tentang selubung, secara umum kita lihat di sini ya, di dalam Alkitab ada istilah tentang balok dan selumbar. Ya, balok dan selumbar. Nah, Allah Bapa berkata seperti ini. Anakku, bila seseorang mempunyai luka batin, selalu mempunyai pengaruh terhadap caranya memandang lingkungannya. Bagaimana seseorang dapat melihat apa yang aku lihat? Bila mata mereka selalu tertutup oleh balok dan selumbar di mata mereka. Selalu ada hubungan antara cara mereka memandang dan luka batin. Nah, saudara, jadi awal atau celah daripada akses sehingga orang-orang atau kita ini terkena selubung itu adalah masalah luka batin. Ya, orang yang luka batin, ya di sini ya, hatinya luka, dia nggak bisa stabil hidupnya. Ya, orang luka batin itu selalu diwarnai dengan kecemasan. Orang yang luka batin itu selalu diwarnai dengan kemarahan. Orang luka batin itu selalu diwarnai dengan rasa benci dan rasa dendam. Jadi karena ada hal-hal seperti itu yang telah mendominasi di dalam kehidupannya, sehingga cara memandangnya berbeda dengan cara memandangnya Allah. Kenapa, saudara? Karena di dalam diri Allah nggak ada kecewa, di dalam diri Allah nggak ada panas hati, di dalam diri Allah tidak ada marah, di dalam diri Allah tidak ada kebencian. Di dalam diri Allah cuma ada satu, love, kasih. Gitu. Nah, cara memandang orang yang di dalamnya, sumber hatinya ini dipenuhi dengan kasih, dibanding dengan orang yang hatinya penuh dengan hal-hal yang buruk seperti tadi, ini akan mempengaruhi. Mungkin ya objeknya sama yang ada di depannya. Namun ya, persepsinya berbeda. Cara melihat dan mengerti ya itu berbeda. Apa yang dia tangkap. Kenapa, saudara? Karena apa yang ada atau kondisi hati seseorang ini akan mempengaruhi cara memandang, betul? Cara memandang. Jadi kalau orang hatinya nggak beres, cara memandangnya nggak beres juga, ya. Walaupun matanya sama, nggak buta, gitu ya. Nah, tapi objek yang sama itu diartikan berbeda karena
sumber hatinya, isinya berbeda. Amin. Mungkin Bapak Saudara pernah ya melihat atau menyaksikan ada contoh-contoh di sekitar Anda. Dua orang yang Anda kenal ya, melihat hal yang sama, peristiwa yang sama atau orang yang sama. Yang satu berpikir tentang objek itu ya berbeda dengan yang satunya. Kenapa seperti itu? Ya, objeknya sama dilihat oleh dua orang yang berbeda. Kenapa artinya, pengertiannya berbeda? Ternyata dua orang itu memiliki hati yang berbeda. Kalau hati orang itu sama, ya mereka akan punya cara memandang yang sama juga. Men? Nah, saudara, tadi dikatakan masalah luka batin itu kalau nggak dibereskan, lama-lama kata Tuhan itu akan seperti sebuah balok dan selumbar di mata mereka. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mempengaruhi terhadap cara memandang lingkungannya. Sehingga kita tak pernah mampu untuk melihat seperti Allah melihat. Kita tak mampu memandang seperti Allah memandang. Kenapa? Karena ada yang menutupnya, tertutup oleh balok dan selumbar di mata mereka. Jadi boleh disimpulkan, jadi bila seseorang memiliki luka batin, maka cara memandang orang itu terhadap orang lain seperti ada balok dan atau selumbar di matanya. Amin. Nah, oleh sebab itu, pelajaran malam hari ini kita akan mulai dengan satu ayat, Matius pasal 5, ayat yang ke-8. Perhatikan saudara, ini khotbah Tuhan Yesus di bukit, khotbah bahagia. Matius 5 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang di headlight ini, suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di sini ada dua ya kalimat yang ditandai atau diwarnai kuning ini, suci hatinya melihat Allah ya. Nah, seperti apa yang saya jelaskan di atas tadi, ternyata kondisi hati itu akan bisa akan bisa menentukan bagaimana kita akan melihat dengan pengertian seperti apa. Ternyata Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang suci hatinya akan bisa melihat Allah. Ya, kalau saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, ya, barang siapa suci hatinya, mereka akan bisa melihat seperti Allah melihat. Ya. Nah, kenapa? Allah hatinya suci. Allah hatinya suci. Nah, orang yang hatinya suci, dia punya media yang sama, akhirnya dia bisa berpikir, bisa memandang yang sama seperti Allah memandang. Tuh. Nah, tapi persoalannya Pak, suci hati itu seperti apa sih? Ya, suci hati itu seperti apa? Atau apa harus dicuci dengan rinso gitu ya? Ya supaya suci itu bagaimana sih? Nah, suci itu kan katanya bersih seperti itu ya. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan pure heart, saudara ya. Dipakai kata pure heart atau murni hatinya. Nah, dengan kata murni kita sekarang lebih gampang ya untuk mengubah atau menjadikan hatimu murni. Murni hatinya. Murni itu tanpa campuran, tuh. Itu namanya murni. Ya. Kalau ada campurannya, hati plus marah, hati plus kecewa, hati plus titik-titik macam-macam dan sebagainya, ya. Nah, itu artinya hatinya enggak murni. Amin. Hati yang murni itu benar-benar enggak ada campurannya. Nah, ketika kita dilahirkan baru oleh Allah, hatimu yang sudah terkontaminasi, hatimu yang sudah kotor karena warisan dari Adam,
yang selalu berontak dan beraneka ragam roh itu mulai masuk mengisi hati Anda. Sekarang Anda diberi hati yang baru, bukan? Nah, hati yang baru itu adalah hati yang murni. Ya, hati sekelas dengan hatinya Yesus. Itu hati yang baru. Sehingga yang memberikan hati itu memberikan garansi. Dia bilang, hati yang kuberikan itu akan membuat kamu taat kepadaku. Ya, hati yang baru itu akan membuat kamu hidup dalam kasih. Bahkan katakan ya, orang yang memiliki benih ilahi itu tak pernah bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Dia sekarang ada seperti hati yang baru di dalam dirinya. Namun saudara, ya, kehidupan seseorang ini karena mereka bermasyarakat, lama-lama terkontaminasi kembali, ya, terkontaminasi kembali. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya, para muridnya dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, manusia itu gampang sekali ya kalau menilai orang lain. Betul? Betul atau betul? Ya, betul atau betul? Pasti betul. Kenapa? Karena pertanyaannya betul atau betul, betul ya. Jadi nggak ada option, betul ya. Nah, pilih betul yang depan atau belakang. Betul atau betul? Betul ya. Manusia itu ya gampang sekali kalau menilai orang lain. Tapi kalau menilai diri sendiri itu sukar sekali. Kenapa? Manusia egosentris itu selalu maunya menang sendiri, merasa dirinya benar. Betul ya? Merasa dirinya benar, apalagi kalau ditunjang dengan keinginan motivasi yang menguntungkan dirinya. Ya, pokoknya aku yang paling benar. Orang lain itu salah semuanya. Ya, orang lain itu salah semuanya. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu berbeda dengan manusia. Tuhan Yesus itu benar enggak ya? Orang benar enggak? Pribadi yang benar bukan? Pribadi yang benar. Tapi Anda lihat ya, kalau memandang orang lain, tidak selalu menyalahkan orang lain. Ya, dia berusaha mengubah orang yang salah itu supaya bisa jadi benar. Hidupnya lurus, ya. Itu keinginan daripada Tuhan. Jadi melihat orang lain salah itu bukan terus dijadikan ajang atau alasan untuk membuli orang itu, tidak, saudara ya. Nah, saudara, kita tahu ya, semua orang kadang-kadang nggak luput dari kesalahan, ya. Tapi saudara, cara memandang ini loh, ini penting, ya. Tuhan bilang, orang yang selalu cenderung melihat kesalahan orang lain, tapi nggak melihat bahwa dirinya salah, itu sebenarnya dibilang munafik, ya. Munafik tadi. Hei orang munafik, keluarkan dulu selumbar itu dari matamu, ya, baru engkau keluarkan balok itu dari mata sesamamu. Nah, saudara, selumbar dengan selumbar itu satu garis gitu ya, mungkin kayak benang aja lah gitu loh, ya, kayak benang itu atau tali satu gitu ya, sama balok yang gede, yang balok itu besar mana kira-kira? Besar balok ya. Ya, balok itu memang sudah untuk melihat yang kecil, ya, selumbar, ya. Nah, itu kan kadang-kadang sulit ya. Tapi ini aneh, Tuhan bilang begini, engkau melihat satu yang kecil di dalam orang lain, engkau bisa melihat. Tapi balok yang besar, kesalahan yang besar, itu nggak pernah kau ketahui atau kau sadari sendiri.
Ya, nah, saudara mulai belajar. Di sini saya tidak mengajak saudara terus untuk menjadi orang yang self-pity gitu ya, selalu datang pada Tuhan dengan perasaan tertuduh salah ini dan itu, tidak. Ya, kasih Tuhan membebaskan kita dari semua perasaan-perasaan tertuduh di dalam kehidupan kita ini. Tapi saudara, ya, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita mulai belajar. Ya, mulai belajar apa? Melihat dulu dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menghakimi orang lain, coba kita lihat pengalaman di dalam kehidupan kita. Ketika Anda pernah ditolong oleh Tuhan, ketika Anda pernah diampuni oleh Tuhan, ketika engkau pernah dilepaskan oleh Tuhan, dari kesalahanmu yang begitu besar itu, nah, karena Anda melihat bagaimana kasih Allah itu bekerja di dalam kehidupan Anda tidak akan berlaku ya menghakimi, menghina orang-orang yang ada di depan Anda yang sedang melakukan kesalahan. Ya, kenapa? Anda lihat betapa besarnya dosa kita dulu. Betapa besarnya kesalahan kita di masa lampau. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia menghapus, Dia mengampuni semuanya. Amin. Nah, Dia memaafkan. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda oleh Tuhan seperti yang diperlakukan oleh Tuhan kepada Anda ini, sekarang harus kita perbuat juga untuk orang di sekitar kita ini. Jangan melihat selumbar ya di mata saudaramu, tapi ada balok yang menghalangi di matamu itu. Nah, saudara, ini ya kita lihat ada istilah balok di sini. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa di sini. Perhatikan bahwa perkara melihat Allah itu adalah karena suci hatinya atau murni hatinya. Ini bukan masalah karunia-karunia roh, tapi masalah hati yang suci. Ya, ini adalah masalah hati yang bersih. Ini adalah masalah hati yang tak bercacat. Ini adalah masalah hati yang tak tergoles oleh luka batin apapun. Jadi melihat Allah, ya, bisa berpikir seperti Allah. Itu bukan karunia. Ya. Jadi jangan terus Anda datang kepada saya, masuk bengkel umpama sebulan sekali. Lalu datang, Pak, mau servis. Servis spare part. Jauh-jauh dari Paris. Mau servis nih. Nah, apa Bu yang perlu diservis di sini ini? Spare part bagian apa? Umpama gitu ya. Nah, Pak, tolong Pak doain saya supaya saya bisa berpikir seperti Allah berpikir. Melihat Allah gitu ya. Ya, saudara, didoain 70 kali pun Anda nggak akan berubah. Ya, Anda nggak akan berubah. Kenapa? Karena hal melihat Allah bisa berpikir seperti Allah berpikir, ya, seperti Allah merasakan itu bukan karunia. Kalau karunia pemberian daripada Allah, nah, dengan penumpangan tangan, kadang-kadang impartasi itu bisa mengalirkan apa yang Allah ingin berikan kepada Anda, betul? Berarti orang ya, pengen penuh dengan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus ya. Nah, tumpang tangan, terima karunia Roh Kudus. Anda dapat karunia itu. Karena ditumpangi tangan, didoakan. Tapi perkara ini ternyata ini adalah sikap, betul? Sikap. Bukan karunia. Melihat Allah sampai Anda bisa berpikir seperasaan dengan Allah, itu adalah sikap hati. Betul? Sikap hati. Bukan karunia. Amin. Nah, Anda tak akan berubah. Ya, hanya berdoa tok. Ya. Tapi tak mau membersihkan hatimu, membuang hatimu, ya, isi hatimu dari semua pencemaran-pencemaran, yaitu hal-hal yang ditimbulkan oleh karena peristiwa-peristiwa luka batin. Nah, di sini diambil contoh, saudara. Contohnya begini. Seseorang yang tidak pernah mengenal kasih seorang ayah duniawi akan sukar pula mengerti tentang aku. Ya. Jadi orang-orang yang tak pernah mengenal kasih seorang bapak duniawi akan sukar mengenal tentang Allah Bapa.
ada beberapa orang, saudara ya, karena dia punya image tentang bapaknya itu buruk sekali. Bapaknya itu penjudi, pemabok, marah-marah, dan utangnya banyak. Pokoknya udah ya banyak hal peristiwa yang buruk-buruk seperti itu. Nah, dari kecil si anak ini melihat kelakuan daripada bapaknya seperti itu. Ketika dia sudah dewasa, ya, lalu dia mulai mandiri, lalu mulai mencari Tuhan. Ketika mencari Tuhan, ya, lalu sangat cinta Tuhan sih, gitu ya. Tapi anehnya begini, si anak ini kalau suruh berdoa begitu, dia selalu berkata Tuhan, gitu ya, Roh Kudus, gitu ya. Nah, Bapak, ada sih Bapak gitu ya. Tapi kalau ditambahin dengan Bapak yang baik, Bapak yang pemurah, Bapak yang maha kasih, dia nggak bisa terima. Ya, dia nggak bisa terima. Ya, cukup kata Bapak saja, boleh nih. Ya, nah, jadi anak ini punya persepsi memandang Bapak di surga itu ya terpengaruh dengan figur bapak-bapak yang ada di dunia ini. Pokoknya namanya bapak itu brengsek. Pokoknya namanya bapak itu begitulah seperti itu. Jadi ketika dikenalkan dengan bapak yang maha kasih seperti itu, dia nggak bisa mengerti tentang apa itu kasih bapak. Kalau dia membaca Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dia hanya melihat Yesus di kayu salib saja. Sehingga karena Yesus di kayu salib mau berkorban, dia cintanya kepada Yesus. Tapi nggak mengerti di balik itu sebenarnya ada yang membuat skenario. Ini adalah rencananya Bapak karena Bapak mengasihi, ya. Nah, Saudara, jadi banyak bapak-bapak di dunia ini merusak figur ya, image daripada Bapak di surga yang maha kasih, maha baik, pemurah karena perbuatan-perbuatannya yang enggak seperti Bapak di surga itu. Sehingga dampaknya anak-anak yang tak pernah mengenal kasih seorang ayah di duniawi akan sukar pula mengerti tentang Bapak itu sendiri. Amin. Nah, Saudara, jadi kita sebagai orang tua sekarang harus mengerti, ini merupakan tanggung jawab bagi kita ya. Bagaimana anak kita nanti akan mengenal tentang Bapak dengan benar. Jadi, bagaimana seseorang dapat mentaati firman Tuhan? Mereka bila mereka selalu mempunyai konsep yang salah tentang Bapak duniawi mereka. Mereka nggak bakal bisa mentaati firman dengan baik. Kenapa? Karena terganjal seperti itu. Nah, yang mengganjal itu bapak-bapak duniawi yang tidak menampilkan atau memberi teladan seperti Bapak yang ada di surga ini menjadi selubung bagi anak itu. Betul? Nah, sekarang perhatikan ya, Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Nah, bukanya Maliaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, pelayanan Tuhan Yesus dinubuatkan oleh Zakaria bahwa pelayanannya adalah ya pelayanan pemulihan. Pemulihan dalam bidang apa? Memang banyak yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah pelayanannya adalah pelayanan pemulihan hati Bapak. Dan ini pernah dicanangkan oleh sebuah gereja ya, dari gereja Abalov itu. Nah, itu kasih Bapak. Nah, kasih Bapak itu sehingga itu menjadi logo bagi gerejanya dia ya. Abalov itu terkenal dengan kasih Bapak nih ya, Abalov. Aba love ya, apa itu Bapak, love itu kasih, kasih Bapak, misinya seperti itu ya. Kenapa saudara? Mau memulihkan supaya kasih Bapak itu dimengerti, ditangkap oleh anak-anak Allah yang kehilangan figur kasih Bapak itu. Lah, saudara, di sini ya ada pengalaman dari penulis ya. Di sini Allah Bapa berkata kepada penulis Pak Andreas, engkau masih ingat
ketika salah satu anak buahmu minta dibersihkan dalam doa pelepasan. Karena bapaknya telah meninggalkan keluarganya ketika ia masih kecil. Ia tak mempunyai hubungan yang baik dengan bapaknya. Nah, Bapak berkata, engkau telah melakukan tindakan tepat dengan menjadikan dirimu sebagai pengganti bapaknya. Dan setelah itu ia mengalami kelepasan yang sangat indah. Lalu ia mulai melihat vision kereta berapi di surga yang membawa Elia naik ke surga. Sejak itu mata rohnya terbuka. Dan sampai sekarang itu yang menjadi andalannya dalam melayani Tuhan. Ya, jadi Pak Andreas itu pernah melayani seseorang. Ya, jadi anak ini tidak mengenal tentang kasih Bapak di dalam dirinya, sehingga didoain berapa kali pun, ikut seminar berapa kali pun, ya, ikut KPP berapa kali, ikut seminar dunia roh berapa kali, ikut doa yang berkuasa berapa kali, ikut tentang tentang pelayanan seminar yang kita buat tentang vision itu ya, yang itu. Nah, itu juga nih. Tapi nggak pernah berubah dalam dirinya ini, ya. Jadi dia tuh sulit sekali untuk bertumbuh di situ itu. Nah, jadi langganan. Pokoknya bengkel dibuka selalu yang nomor 1, nongkrong dulu, ya. Jadi keinginan untuk berubahnya ada, tapi nggak pernah bisa berubah dalam dirinya, ya. Lah, kenapa saudara? Ini pasti ada yang ganjil, ya. Ada yang menghalanginya. Tetapi ternyata yang menghalangi adalah figur daripada bapaknya ini. Dia nggak pernah merasakan kasih Bapak di dalam dirinya itu. Lalu Roh Kudus memberikan hikmat kepada Pak Andreas, ya. Pak Andreas itu kan sudah berkata, ya, dalam pengajaran kita kan juga dikatakan, jangan sembarang mengangkat anak kalau nggak disuruh oleh Tuhan, ya. Kalau Anda ya, gegabah, lalu Anda ya karena kasihan atau karena Anda sendiri nggak punya anak, ya, nggak punya anak laki-laki, Anda angkat anak laki-laki, nggak punya anak perempuan, Anda angkat anak perempuan karena kebutuhan Anda sendiri. Risiko ditanggung Anda ketika anak itu menjadi beban di dalam kehidupan Anda, ya. Nah, Anda kadang-kadang nggak tahu berapa kali saya sudah berikan contoh, ya. Ada orang karena nggak punya anak akhirnya adopsi anak. Ternyata anak itu akhirnya menjadi beban di dalam hidupnya, ya. Nah, lalu dia mulai, Pak, kenapa begini? Nah, saya balik. Kamu angkat anak disuruh oleh Tuhan enggak? Tapi kan saya butuh anak. Saya nggak bisa beranak. Jadi saya harus ambil anak pungut. Nah, Alkitab berkata, nggak harus punya anak secara fisik. Bagi mereka yang nggak punya anak atau yang nggak bersuami, mereka boleh bisa mempunyai anak. Bahkan anaknya lebih banyak daripada yang bersuami. Anak apa itu? Anak rohani, ya, anak rohani, ya. Nah, saudara, nggak harus angkat anak. Lah, di sini Pak Andreas itu disuruh oleh Roh Kudus, angkat dia jadi anak, ya. Walaupun tidak secara sah akte notaris gitu, tidak. Tapi pengakuannya, ya, pengakuan itu di alam roh itu lebih kuat daripada surat notaris. Ya, surat notaris, betul. Waktu Pak Andreas bilang, hari ini, ya, mau nggak kamu jadi anakku, gitu ya. Si anak itu merespon, ya, aku mau. Nah, oke. Jadi ada kesepakatan, ya. Nah, di alam roh kesepakatan dua orang ini dianggap sah. 2-3 orang bersatu, ya, berdoa di hadapan Allah, doanya dijawab, diakui, gitu ya. Nah, kan di hadapan Tuhan mereka bilang. Nah, dia secara roh itu berarti anak ini sekarang punya status sebagai anak yang mengangkatnya itu. Nah, saudara, Anda tahu, ya, Pak Andreas itu punya hati Bapak luar biasa. Saya merasakan, karena saya selama bergabung dengan beliau ya bertahun-tahun itu, ya, saya melihat hati Bapaknya ada. Memang Pak Andreas itu bukan orang yang berorganisatoris, bukan, ya, tapi hati Bapaknya ada. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang, ya. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan orang, ya. Cara memperhatikan orang, cara membantu orang, ya, nggak semuanya harus dengan duit, betul kan? Pokoknya
Dia tahu setiap kebutuhan pasien atau orang-orang yang dibinanya di bawahnya itu. Itu yang saya perhatikan bertahun-tahun. Ya, setiap saya melihat, waduh ya, ini kok beda ya dengan hamba Tuhan yang lain seperti itu. Ya, dia lakukan itu. Nah, saya memetik secara pribadi, saya melihat, ya, karena saya merantau di Jakarta jauh dari orang tua, jadi ketemu dengan Pak Andes itu saya merasa punya bapak gitu loh ya. Walaupun saya nggak diangkat, jadi anak enggak gitu ya. Tapi selama saya bergabung dengan beliau, saya merasa diayomi oleh seorang bapak. Ya. Jadi saya anggap Pak Andes itu seperti bapak aja, ya bagi saya, gitu ya. Nah, ada apa-apa gitu, ada curhat gitu ya dengan beliau gitu ya. Nah, terus dengerin omongannya, minta nasihat ini dan itu. Lah, hati bapaknya ada. Anak yang diangkat ini oleh Pak Andreas menjadi anaknya itu ternyata mengalami perubahan, saudara, dengan cepat. Ya, dulu didoain, nggak pernah berubah. Tapi ketika statusnya diperbaharui, kamu sekarang anakku, bapakmu secara fisik, ya, ini aku. Anak ini mulai melihat hidupnya Pak Andreas. Melihat ada kasih yang dialirkan oleh Pak Andreas itu. Ya. Nah, saudara, dari situ anak itu mulai seperti mendapat siraman. Ada yang menyegarkan rohnya, menyegarkan jiwanya, sehingga membuat anak ini jadi tumbuh, ya, menjadi tumbuh dan tumbuh luar biasa sampai akhirnya mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan, disertai dengan karunia-karunia. Muncul vision ini dan itu, dan yang paling luar biasa, dulu tidak mengerti tentang namanya kasih Bapak. Sekarang kalau setiap menyebut nama Bapak di surga itu, dia bisa membayangkan Bapak itu kasihnya besar sekali. Kasihnya luas sekali. Kasihnya tinggi sekali. Kasihnya dalam sekali. Kalau bicara tentang kasih Bapak itu, ya, apa yang dia pikirkan itu melebihi daripada orang-orang lain. Bapak itu seperti apa? Dia bisa cerita. Dia bisa cerita seperti itu. Nah, saudara, nanti kalau saudara menemukan orang-orang yang punya kasus-kasus seperti itu, tapi Anda jangan gegabah juga sih ya. Harus tanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang, dia krisis kasih. Karena Bapak di dunianya tidak pernah menyalurkan kasih kepada dia. Dia nggak pernah punya gambaran tentang kasih Bapak itu. Sehingga sulit untuk membayangkan Bapak yang penuh dengan kasih itu. Mulailah dari dirimu, ya, supaya dia punya figur, dia punya penuntun, melihat secara fisik ada namanya Bapak seperti ini. Yaitu siapa? Anda yang melayani. Kalau Roh Kudus meneguhkan seperti itu, Anda boleh lakukan ya. Sini sekarang tak angkat anak ya. Tapi nggak boleh minta warisan ya. Anak secara rohani saja. Warisannya buat anakku, mau begitu ya. Nah, nanti kalau diangkat seperti itu pas warisan itu, wah aku kan anaknya secara pelayanan, secara roh, ingat ya, di akte notaris kan, nggak usah, ya. Jadi hanya secara roh Anda angkat anak itu supaya dia bisa ketemu dengan Bapak itu langsung. Nanti kalau sudah ketemu dengan Bapak, ya, nggak apa-apa kalau dia bilang sekarang saya nggak jadi anak Bapak, nggak apa-apa. Yang penting aksesnya sudah terbuka. Amin. Lah, dari kisah atau contoh yang dipaparkan di sini, ya, sebenarnya apa yang bisa kita petik? Allah Bapa berkata, aku sebenarnya ingin semua orang mengalami pemulihan sempurna seperti itu. Tujuannya agar mereka mulai mampu melihat dunia rohku dan menjadi pewaris-pewaris kerajaan yang mewarisi semua kekayaanku. Jadi hal ini amat penting untuk diketahui sampai jelas agar engkau dapat memulihkan setiap orang dengan sempurna. Ini tujuannya, ya.
Jadi Bapak ingin semua orang itu mengalami pemulihan seperti itu. Bagaimana caranya dalam pelayanan itu? Nanti Roh Kudus akan memimpin kita yang melayani untuk membawa orang-orang itu mampu melihat dunia roh, melihat tentang kasih Bapak di dalam dirinya. Oke, saudara ya, itu intronya. Ya, jadi sekarang kita masuk tentang selubung itu. Ya, yang dikatakan selubung, Bapak berkata, anakku, kabut-kabut kegelapan yang menyelimuti pengertian seseorang, sehingga ia diliputi kebimbangan, keraguan-raguan, tidak mengerti segala sesuatu dengan jelas. Adalah roh-roh yang datangnya dari si iblis yang tertolak dari surga. Ya, roh pemberontakannya telah mengakibatkan mereka dilemparkan ke dalam kegelapan semuanya. Nah, saudara, Anda tahu, di dalam Yesus, di dalam Allah, di dalam kerajaan surga, nggak ada namanya gelap. Ya, Anda tahu nanti akhir daripada zaman ini kita masuk ya pada langit baru, bumi baru. Di sana nggak ada malam. Ya, malam itu bicara tentang gelap ya. Yang ada siang terus. Ini menunjukkan keadaan asal muasal. Ketika belum ada namanya gelap, yang ada cuma satu, yaitu terang. Betul? Ya, terang. Jadi Bapa itu adalah terang, Tuhan Yesus itu juga terang, malaikat-malaikat itu juga terang semuanya, betul ya? Nah, nanti yang di alam roh itu semuanya terang sebenarnya. Sejak kapan, saudara, muncul namanya kegelapan? Sejak iblis atau Lucifer tepatnya berpikir salah. Ketika Lucifer ini berpikir salah, itu ada satu garis atau satu titik. Namanya titik kegelapan. Nah, ya, surga itu kan nggak ada gelapnya. Ketika Lucifer berpikir ingin menyamai yang maha tinggi itu, Lucifer itu sedang berpikir sehingga menghasilkan satu pemikiran. Lah itu seperti materi yang boleh dikatakan golongan gelap seperti itu. Beda dengan yang terang itu. Nah, di situ gampang dideteksi. Akhirnya sama Allah diusir dari surga, dilempar ke bumi. Saya percaya dulu bumi itu terang, saudara. Ya, walaupun nggak ada ayatnya. Tapi saya percaya. Karena apa? Sebelumnya belum ada gelap. Semuanya terang. Ya, semuanya terang. Nah, saudara, ketika Lucifer itu dilempar ke bumi, ya, apa yang terjadi? Bumi itu dipengaruhi oleh Lucifer. Buminya jadi gelap. Kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal 1 di situ ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat yang kedua, bumi belum berbentuk atau bumi tak berbentuk. Bumi jadi rusak, tak berbentuk. Karena apa? Dirusak sama si iblis atau Lucifer itu. Lalu di situ diberi keterangan, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada gelap di situ ya. Ada gelap. Nah, saudara, satu planet ini mengalami satu kondisi namanya gelap. Nah, bagi Allah, kegelapan yang dibawa oleh Lucifer itu disebut kabut. Ya, itu disebut kabut. Kalau Anda pergi ke puncak, betul ya? Nah, nanti senja gitu, naik gitu ya. Nah, saudara, nanti mulai turun kabut itu. Walaupun itu belum gelap, saudara, ya, belum gelap. Tapi ketika turun kabut itu Anda nggak bisa melihat jalan di depan, bukan? Ya, padahal masih terang, bukan? Ya, lingkungan lainnya itu masih terang. Tapi karena adanya kabut di depan Anda,
membuat Anda nggak bisa melihat apa yang ada di depan Anda. Karena kabut itu bukan harinya sudah malam, bukan. Ya, harinya masih sore, masih ada matahari mungkin, ya, belum tenggelam. Tapi saudara, kabut itu menutupi ya pandangan Anda sehingga Anda tidak bisa melihat ke sana. Disitulah saudara, kita sekarang mengerti ya. Orang nggak bisa melihat Allah karena adanya kabut, gelap. Nah, iblis caranya menggelapkan manusia diisi dengan apa? Pikiran-pikiran yang salah. Pikiran salah itu adalah ya, satu hal materi yang bisa menghasilkan kegelapan sehingga menutup kebenaran yang Allah sendiri mau nyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, iblis ketika dilempar ke bumi, dia sekarang punya misi. Misinya apa? Kalau boleh, semua yang dia jumpai, yang bisa dia pegang, bisa dia jamah, bisa dia jangkau, dijadiin gelap semuanya. Dijadiin gelap semuanya. Nah, saudara, sekarang perhatikan ya, selanjutnya. Kegelapan itu sendiri diakibatkan oleh semacam kabut yang menutupi pengertiannya. Ya, kalau tadi saya gambarkan kita bawa mobil ke puncak gitu, ketutup ya. Jadi karena pengertian yang tertutup, maka itu disebut kegelapan yang menutupi dia. Segala sesuatu harus dia kerjakan di dalam kegelapan dan selanjutnya. Mereka harus menyesuaikan mata mereka dengan kegelapan. Bila terang datang, mereka akan merasa terlalu silau dan tidak mampu memandangnya. Bila seseorang menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, terang sudah terbit di dalam orang itu, sehingga roh kegelapan tak mampu mengalahkannya. Hanya karena terang itu hadir di dalam diri seseorang yang percaya. Yuk kita baca Yohanes 4:1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, saudara, berita kedatangan kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi itu memberikan pengharapan bagi orang-orang yang tinggal di dalam kabut kegelapan itu. Yesus adalah terang, amin. Terang itu telah datang ke dunia. Terang itu telah diterima oleh orang-orang percaya. Ada satu hukum di alam roh yang berkata, ya, jika terang itu ya bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Ya, ini satu hukum. Jadi orang yang menerima terang di dalam dirinya ada Yesus yang adalah terang itu, sebenarnya tentang kegelapan di masa lampau Anda yang sudah lama bercokol di dalam kehidupan Anda itu. Untuk mengusir keluarnya sebenarnya nggak terlalu sulit, betul? Kenapa? Jika terang itu datang, kegelapan harus pergi. Ya, jika terang itu datang, kegelapan itu harus pergi. Itu hukumnya. Ketika Yesus masuk ke dalam diri Anda, Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya semua sisi atau hal-hal yang gelap dalam diri Anda itu, kabut-kabut kegelapan itu, harusnya sudah mulai tersingkirkan. Nah, saudara, kalau tidak disingkirkan, walaupun Anda telah percaya kepada Tuhan Yesus, tetap aja Anda nggak akan banyak mengerti. Kenapa? Adanya selubung itu. Ya. Nah, saudara, kegelapan serupa ya, akan menutupi pandangan seseorang yang membuka hubungannya dengan si iblis. Lihat bahwa di kalangan orang Israel, ya, di kalangan orang Israel muncul begitu banyak nabi-nabi. Karena sejak semula mereka mengikuti tradisi yang kutanamkan di dalam bangsa itu untuk tidak menyembah berhala apapun kecuali kepada Yehova. Ya, nah saudara, jadi
Tuhan melihat nih, ya, zaman dulu orang-orang itu selalu butuh pertolongan, yaitu nabi-nabi. Nah, nabi-nabi itu dulu kan disebut apa? Ketika Samuel diangkat menjadi nabinya Allah, dia terkenal dengan sebutan apa? Pelihat, betul? Nabi itu di Perjanjian Lama, kata lainnya, nama lainnya adalah pelihat. Nah, kenapa saya harus jelaskan begini? Jadi fungsi nabi itu apa sekarang? Orang-orang yang tak mampu melihat, dia datang kepada si nabi itu, tolong om nabi, om nabi, om nabi, kalau tua ya engkong nabi, nah, kalau perempuan ya emak nabi lah. Nah, om nabi, tolong lihatlah. Nah, artinya orang yang datang itu dia tak mampu melihat, bukan? Sama-sama manusia. Kenapa si nabinya bisa melihat? Dan orang itu nggak bisa melihat. Nah, si nabi itu, saudara, itu bisa melihat. Karena apa? Dia bisa mengusir kabut-kabut yang ada di depannya itu. Nah, sekarang kita tahu sebagai orang Perjanjian Baru, kehadiran terang itu membuat kita bisa melihat apa yang tadi ada di dalam kegelapan, bukan? Nah, mau lagi mati lampu, Anda nggak bisa melihat di situ ada kursi, ya. Ketika lampunya menyala, Anda baru tahu, oh ada kursi. Loh, kehadiran Tuhan Yesus baru kita melihat banyak perkara yang Bapak janjikan kepada kita. Nah, dalam Perjanjian Lama, Tuhan Yesus belum seperti itu, ya. Nah, makanya mereka butuh kacamata, yaitu si nabi-nabi itu. Nah, baik nabi-nabi yang diangkat oleh Tuhan, maupun nabi-nabi yang diangkat atau mengangkat dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Samuel nih ya, karena dia punya hubungan dengan Tuhan, akhirnya dia bisa melihat tentang hal-hal yang ke depan. Nabi Nathan, ya, nabi-nabi yang memang diakui itu adalah agensinya Tuhan. Tapi bagaimana dengan nabi-nabi Baal? Nabi-nabi yang lainnya? Nah, ketika Musa pernah adu tanding, betul ya? Dia bisa bikin hal yang spektakuler loh. Supranatural, betul? Bisa ubah tongkat jadi ular, bisa ini dan itu. Oh, pokoknya canggih-canggih juga. Nah, hal melihat, mereka kadang-kadang ya, orang-orang yang pergi ke dukun atau tukang kuamnya gitu ya. Nah, mereka kadang-kadang kan dapat petunjuknya. Oh, gini, nanti tahun ini gini. Lah kok tahu dia dari mana? Saudara, kita tahu ya. Kalau nabinya Allah, dia dapat terangnya dari Allah. Penjelasan pengertiannya dari Allah. Tapi kalau nabi-nabi yang bukan dari Allah alias nabi palsu karena mengangkat dirinya sendiri atau diangkat oleh orang lain, ya. Sebenarnya dia adalah agensinya si iblis. Ya. Kok bisa melihat, Pak? Nah, saudara Anda tahu, iblis itu pencuri terang. Iblis itu pencuri terang. Jadi terang yang dibagikan kepada ya agensi-agensinya itu, ya dari mana dapatnya? Dari dalam iblis sendiri sudah nggak ada terang, betul? Dia disebut malaikat kegelapan. Tapi bagaimana si gelap itu bisa membagi terang kepada anak buahnya? Aneh kan? Betul nggak? Kalau dia nggak punya terang, dia dalam kegelapan, dia kan nggak punya. Tapi bagaimana caranya? Nah, dia curi, saudara. Ya, caranya gimana? Nah, saudara, ya dalam pelajaran barang tumpas, kita di situ kita mengajarkan ya, orang-orang yang suka pergi ke candi-candi ya, atau tempat-tempat keramat dan sebagainya. Lalu mereka mulai mengagumi, ya, mengagumi semuanya itu. Ketika mulai mengagumi di situ, nah di sini dia mulai diambil sebagian, ya. Banyak beberapa orang yang tadinya begitu tajam penglihatannya, ketika sering pergi ke candi-candi gitu ya, segala macam gitu-gitu, lah tempat-tempat keramat itu,
Nah, walaupun itu tujuannya wisata, enggak loh. Dia enggak bersemedi di situ, enggak. Tapi nongkrong di situ. Nah, itu teritorial mereka. Semua orang yang masuk ke situ selain bayar tiket duit, ya toh, kepada penjaganya, dia juga harus bayar suatu apa itu? Terangnya diambil berapa persen. Dikumpulin sama si iblis. Nah, nanti dibagi-bagikan kepada orang-orang yang jadi agensinya, ya, baik itu dukun-dukun, paranormal dan sebagainya, ya. Jadi iblis dapatnya bukan dari dirinya sendiri, tapi dia dapatnya dari orang-orang yang punya terang, diambil, dikumpulin, lalu dibagikan kepada orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia atau menyembah dia. Nah, itu mekanisme seperti itu, ya. Nah, saudara, jadi di sini menunjukkan zaman bangsa Israel itu mata orang-orang di situ itu sebenarnya sedang diliputi kabut, betul? Sehingga mereka tak mampu melihat. Kalau pengen tahu tentang rencana Allah, cari nabi, cari nabi, cari nabi, cari nabi. Itu menunjukkan ada penghalang dalam dirinya. Amin. Nah, itu yang dijelaskan di sini. Oke. Bangsa Indonesia, nah, ini justru sebaliknya. Mereka sejak dahulu menyembah apa saja, seperti orang-orang Kanaan sebelum mereka dimusnahkan, dan imajinasi mereka penuh dengan hal-hal yang najis dan telah kuserahkan kepada si jahat, ya. Nah, saudara, dulu sebelum masuk agama gitu, nah, orang-orang kakek moyang kita dulu agamanya apa? Animisme, dinamisme, ya. Nah, menyembah apa? Menyembah apa saja yang dilihat, menyembah kayu, menyembah pohon, menyembah batu, itu ya, apa saja. Nah, ini ya animisme seperti itu. Nah, mereka mencoba melihat batu gede, sembah, lihat pohon gede, rindang, sembah juga di situ. Karena mereka berkeyakinan ya akan mendapatkan terang atau petunjuk dari hal tersebut. Nah, saudara, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, terang yang sesungguhnya, terang yang sejati, terang yang nggak menyesatkan itu hanya dari Tuhan. Nah, saudara, zaman Paulus dalam kitab Roma kita bisa baca ayat 1, pasal 1, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Roma pasal 1, ayat 25 sampai 27. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, saudara, di sini ya, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dengan menyembah makhluk-makhluk seperti itu. Nah, terus ayat 28 sampai 31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, kepembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Nah, saudara, kabut-kabut yang menutupi kebenaran itu membuat tingkah mereka seperti apa yang terjadi dalam Roma pasal 1 tadi. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka, ya,
pada perbuatan-perbuatan yang memalukan. Nah, homoseks, lesbian, enggak ya? Itu bukan hanya terjadi LGBT hari ini yang sedang gempar-gemparnya kemarin itu. Zamannya Paulus sudah ada, betul enggak ya? Terjadi seperti itu. Di mana moral, ya, kegelapan itu semakin menutup, kabut itu semakin tebal. Nah, saudara, zaman Sodom itu juga begitu, betul? Makanya Tuhan sampai memusnahkan satu kota itu. Kenapa? Dosanya sudah sampai memuncak ke langit. Sudah kelewat batas. Seperti itu. Makanya Allah menghancurkan kota itu. Kenapa? Kegelapan, kabut kegelapan itu sudah terlalu tebal. Sehingga orang nggak bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah lagi. Ya, nah saudara, nanti baca sendiri ya dalam Roma pasal 1 tadi. Sehingga karakter-karakter yang buruk terjadi pada mereka. Ya, mereka menjadi pemfitnah, pengumpat, pembenci, kurang ajar, congkak, sombong, ya, tidak setia, tidak penuh dengan belas kasihan dan sebagainya. Terakhir ayat 30 tadi dikatakan, ya, mereka semua yang melakukan ini patut untuk dihukum mati. Jadi Allah sampai gemes. sampai gemes. Karena apa? Ya ini akibat daripada selubung, ya, selimut yang menutupi itu membuat dia juga gini ya. Nah, sekarang perhatikan saudara, bahwa orang yang memandang anakku seperti Musa akan bercahaya mukanya sehingga orang lain tidak akan mampu melihat dia. Terlebih yang telah mendekat kepadaku secara pribadi, terangnya akan bertambah-tambah seperti muka anakku. Ya, nah saudara, way out-nya apa? Kalau kita sudah terlanjur hidup atau ada dalam kondisi kegelapan itu, memandang Bapa, amin, mandang terang itu. Ketika kita memandang terang itu, lah kita mendapatkan pancaran terang itu. Terus diserap, terus diserap. Itu gambarannya ketika Musa pernah menghadap Tuhan di Gunung Sinai itu. 40 hari Musa ada di gunung, atas gunung itu. Ketika dia turun dari gunung itu, mata bangsa Israel itu silau melihat Musa. Sampai mereka bilang, Musa tutupin wajahmu itu. Emang kenapa? Silau, men. Ya, silau. Kenapa, saudara? Ternyata terang Allah itu terpancar melalui Musa. Nah, kok bisa? Allah yang ada terang itu sekarang terangnya ada pada Musa. Nah, saudara, Allah itu, Bapa itu seperti matahari. Kita yang mau menghadap Tuhan, menghadap Dia yang adalah terang itu. Ibaratnya kita seperti bulan. Amin. Bulan itu ketika menatap matahari terus, nanti malamnya dia menyala. Dia memancarkan terang. Padahal bulan itu nggak punya terang sendiri. Betul? Terang yang dipancarkan oleh bulan itu, hasil daripada bulan itu menatap matahari. Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi terang, memancarkan terang untuk bangsa atau sekitar kita? Caranya, rajin-rajin parkir di hadirat Tuhan. Memandang wajahnya. Memandang wajahmu. Amin. Rasakan kasihmu. Tapi banyak orang Kristen kadang-kadang lucu ya. Kalau memandang Tuhan, memandang Bapak itu, memandang wajahmu, kulihat dompetmu, gitu ya. Di pikirannya tuh kalau pokoknya memandang Tuhan, pencari Allah itu apa? Berkat, 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 berkat dulu. Nggak salah sih, ya lah, memohon berkat dari Tuhan. Boleh, enggak ya? Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama Anda memandang Dia adalah Anda menyerap terang Allah itu sampai akhirnya Anda sendiri nanti akan punya terang yang dari Dia itu dan boleh Anda pancarkan dilihat oleh orang lain, ada terang di dalam hidup Anda. Ya. Nah, saudara, penting saudara. Kenapa? Karena Anda hidup di dunia yang gelap ini. Dan Tuhan mau Anda lah sekarang terang di dunia ini, betul? Bagaimana Anda bisa memancar? Kalau Anda nggak rajin
memandang dia. Anda akan kehabisan baterainya. Sehingga Anda tidak akan memancarkan terang tersebut. Ya, Yeskiel 13 ayat 18. Katakanlah begini firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun, perempuan-perempuan yang mengikat tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang-orang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Ya, saudara, Anda tahu, orang yang suka pergi ke dukun itu seperti dikasih selubung sama dukun itu. Anda masuk dalam permainan mereka. Walaupun mungkin masalahmu kelihatannya tertolong. Ya. Mungkin penyakitmu disembuhkan. Masalah ekonomimu mungkin, ya. Lalu Anda jadi berkat. Banyak kan orang pergi ke satu tempat begitu akhirnya jadi kaya gitu ya dan sebagainya. Nah, Anda tahu sebenarnya orang-orang sebenarnya bukan tambah melihat terang atau punya terang. Mereka ditutup oleh dukun-dukun itu dengan jimat-jimatnya itu. Supaya apa? Dia dikendalikan oleh dia. Nah, masuk dari tangan satu, keluar dari tangan satu, pindah terus. Ya, nah saudara, sampai nanti Anda akan terjerat lebih dalam lagi. Dalam praktek-praktek yang lebih dalam lagi, Anda sulit untuk keluar lagi dari tempat itu. Digiring terus. Ya. Nah, semakin Anda dapat pertolongan dari dia. Ya. Nah, itu saudara, perjanjiannya semakin dalam mengikat Anda. Beda dengan Tuhan. Kalau Anda melihat terang daripada Allah, masalahmu diselesaikan. Tapi dia nggak pernah mengungkit-ungkit, betul ya? Apa yang dilakukan kepada Anda. Tapi kalau dukun, ya si iblis, dia akan mengungkit-ungkit. Gua sudah tolong lu. Nah, pada satu titik perjanjian, lu harus bayar. Nah, dengan apa biasanya? Dia tuntut nyawa kadang-kadang. Ya, karena apa? Bosnya dukun-dukun itu senengannya darah, nyawa, untuk nyambung hidupnya dia. Nah, sedot dari orang-orang yang digiring, yang bermasalah, yang tidak cadang pada Tuhan, tapi pada mereka. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus saja yang dapat itu disingkapkan. Siapa di sini yang pernah baca firman terus nggak ngerti sama sekali gitu ya? Nah ya, nah itu artinya apa? Ada selubung yang menutupi. Saudara, kadang-kadang kalau saya lagi mungkin persiapan ya, ada undangan khotbah dan sebagainya, lalu persiapan materi-materi. Kadang-kadang saya baca ayat itu kok ini kok nggak ada pewahyuannya seperti apa, pengertian mengalir kemana seperti itu ya. Nah di situ, nah saudara mungkin kecapean, ya capek atau jengkel ya, mungkin ada sedikit rasa lelah gitu ya, kecewa sedikit itu menjadi selubung kadang-kadang. Sehingga pewahyuan itu enggak mengalir. Ketika hatimu bebas, enteng seperti gitu ya, buka ayat gitu, nanti mengalir gitu ya. Bahkan Roh Kudus kadang-kadang menuntun, buka sini, diingatkan dengan ayat ini, firman itu, ya, pasal itu. Lalu dia menemukan banyak sekali, mengalir seperti itu. Nah kalau udah macet seperti itu, ya, saya akan tutup Alkitab lah, gitu. Tutup, gitu. Dipaksakan juga enggak bakal dapat, ya. Nah, lalu saya nyembah Tuhan aja. Oh, iparalah pasin ayatakar halamu. Oh, di maralah halamu. Ya. Nah, ketika nyembah gitu saya connect dengan Tuhan gitu ya. Saya mulai memandang Bapa, ya. Lah saya lihat terang gitu ya. Nah, terang itu mulai memancar mengenai saya, ya. Mengusir kegelapan-kegelapan gitu ya. Nah, setelah saya enteng, rasa damai seperti itu, buka Alkitab lagi gitu. Itu langsung ada kebenaran-kebenaran yang dinyatakan. Nah, ternyata yang menyelubungi itu kadang-kadang hal-hal seperti itu, ya.
sampah-sampah yang kadang-kadang nempel di dalam pikiran atau hati kita. Ya, nah saudara, 2 Korintus 3:15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, perhatikan sini, maka selubung itu diambil dari orang itu. Ya, jadi kata kuncinya apa? Selubung itu supaya diangkat dari Anda, berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, berbalik kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini bicara tentang selubung ya. Orang yang terselubung, memakai selubung atau dikenakan selubung, dia nggak untung. Banyak kerugian yang Anda alami. Ya, banyak hal yang harusnya bisa Anda lakukan, Anda kerjakan, Anda alami di dalam kehidupan Anda. Gara-gara selubung itu. Nah, saudara mulai belajar. Ya, saling dulu. Ya, membuang, melenyapkan. Kadang-kadang selubung itu bukan dipasang oleh orang lain. Kadang-kadang selubung itu sengaja Anda taruh sendiri. Itu yang disebut balok di depan mata itu. Ya. Karena Anda merasa diri Anda lebih pintar, lebih benar, lebih baik dari orang lain. Sehingga orang lainlah yang selalu salah. Sehingga selumbar di mata orang itu Anda lihat, sementara balok di dalam diri Anda tidak Anda lihat. Sehingga Anda tidak pernah menemukan kebenaran. Anda ketutup juga dari situ. Nah, memang ada faktor lain juga. Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja dia nggak mau Anda melihat kebenaran itu. Sehingga dia tutup dengan ilah-ilah zaman ini. Loh? Anda didorong untuk lebih mengasihi dunia ini. Anda didorong untuk ya mengejar popularitas atau apa dan sebagainya. Sehingga Anda ada dalam kendali mereka. Tanpa dia sadari, ketika Anda berjalan itu supaya Anda tidak jalan di jalan yang benar, pasang itu, ya selubungnya itu. Jadi Anda sebenarnya berjalan dituntun sama yang menuntun Anda, sementara Anda nggak melihat sendiri. Ya, ditarik, orang yang ditarik pada satu fokus. Jadi dia nggak melihat kiri kanan lagi. Pokoknya. Contoh ya, saudara, ada orang nih yang ngebet pengen kaya umpama gitu ya. Nah, sebenarnya dia diselubungi dengan apa? Kekayaan, betul? Nah, jalannya Anda tahu. Dia nggak pernah berpikir tentang salah dan benar lagi, betul? Yang penting sugih, yang penting kaya, halal tidak halal itu nanti. Yang penting ngumpulin dulu, nyampe dulu ke sana. Lah, orang seperti itu sebenarnya, itu kan diselubungi sehingga cuma satu yang menarik keinginan hatinya itu pengen jadi kaya. Contoh aja, populer dan sebagainya. Nah, jangan sampai saudara, banyak selubung-selubung yang ditaruh, ya, sehingga tanpa Anda sadari kebenaran nggak pernah tersingkap di dalam diri Anda. Rajin-rajin datang kepada Tuhan, parkir, supaya matamu diterangin, tuh. Ketika diterangin, kegelapan itu pergi. Ketika kegelapan itu pergi, hatimu penuh dengan terang. Pancaran terang itu sekarang bisa dinikmati dan Anda boleh menerangi juga orang-orang di sekitar kita semuanya. Amin. Oke, saudara, malam hari ini sampai di sini dulu ya. Besok kita akan membahas, selubung atas berkat-berkat. Oh ya, dengar kata berkat-berkat ngangguk-ngangguk gitu loh. Wah, itu Pak yang saya tunggu gitu ya. Selubung atas berkat-berkat gitu ya. Apa sih yang menyelubungi sampai berkat-berkat itu tidak masuk ke dompet saya ya? Penasaran? Besok hadir kembali. Ajak teman-teman ya yang lainnya. Besok temanya selubung tentang berkat-berkat. Amin. Nah, saya percaya besok pasti nggak penuh. Nggak muat itu nggak itu. Oh, gitu ya. 100 lebih hadir. Oke, dan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Yuk.